I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3190026 dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur, yaitu analog function generator atau biasa disebut dengan AFG. Function generator atau generator fungsi ini merupakan sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan bentuk gelombang yang berbeda, yang frekuensinya dapat diatur sepanjang waktu suatu rangkaian yang lebar. Nah, bentuk-bentuk gelombang keluaran yang paling lazim adalah sinus, segitiga, persegi, dan gigi gergaji. Frekuensi bentuk-bentuk gelombang ini bisa diatur dari bilangan pecahan dari hertz sampai beberapa ratus hertz. Function generator digunakan sebagai sumber sinyal atau frekuensi untuk menggetarkan loudspeaker. Frekuensi getaran dari loudspeaker dapat diubah-ubah sesuai dengan output function generator. Function generator terdiri atas generator utama dan generator modulus. Generator utama menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau segitiga dengan frekuensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. Sedangkan dengan generator modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, persegi dengan frekuensi 0,001 Hz sampai 10 kHz. Nah, adapun bagian-bagian dari function generator dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, tombol yang pertama yaitu adalah tombol power. Power switch digunakan untuk menyalakan daya generator. Yang kedua yaitu power indicator. Nah, di sini terdiri dari LED yang digunakan untuk menandai ketika power diterapkan atau digunakan untuk function generator. Yang ketiga yaitu range switch. Range switch di sini terdiri dari 7 pass button yang berfungsi sebagai adjustment frekuensi dari 1 Hz sampai 1 MHz. Yang keempat adalah tombol function. 3 tombol yang terhubung menyediakan pilihan bentuk gelombang yang diinginkan, seperti gelombang pulsa, segitiga, dan sinusoidal. Lalu yang kelima ada multiplier. Nah, multiplier di sini adalah potensiomer yang digunakan sebagai faktor pengali dengan range dengan kalibrasi yang tersedia 0,2 sampai 2,0. Nah, yang keenam ada dati control atau tugas pengendali. Nah, di sini adalah digunakan untuk mengkalibrasi gelombang output agar mendapatkan gelombang yang simetris. Nah, yang ketujuh ada sebuah push button yang digunakan mengembalikan waktu simetris yang diset pada dati control. Nah, berikut adalah gambar dari switch dan dati control. Yang ke-8 ada DC offset. Nah, DC offset dikendalikan untuk membiarkan DC tingkat bentuk gelombang output untuk menjadi diset seperti yang diinginkan. Yang ke-9 yaitu adalah amplitudo. Pengatur amplitudo menyediakan 20 desibel dari bentuk gelombang. Yang ke-10 yaitu ATT. Nah, ketika tombol ditekan di aditor 20 desibel disediakan oleh pengendali di amplitudo. Nah, yang ke-11 yaitu output. Output sistem ini berupa gelombang seperti segitiga, sinus, ramp, dan gelombang pulsa yang lebih dari 20 VPP. Nah, yang ke-12 yaitu input voltage controlled frequency yang digunakan untuk mengatur frekuensi eksternal. Nah, yang terakhir yaitu output pulsa. Output pulsa adalah sinyal output TTL yang pantas mengendalikan IC TTL logik. I don't know how to make it stop. I love it, I hate it, and I can't take it, but I keep. Lalu, bagaimana?
cara kerja alat ini? Nah, cara kerja alat ini yaitu frekuensi pembawa dibangkitkan oleh sebuah osilator LC yang sangat stabil, lalu menghasilkan sebuah bentuk gelombang sinus yang baik dan tidak memiliki dengung yang cukup besar atau modulasi derau. Lalu frekuensi osilasi dipilih melalui sebuah pengontrol rangkuman frekuensi dan sebuah cakera penyetel nonius. Rangkaian LC dirancang agar memberikan suatu keluaran yang tetap, konstan sepanjang setiap rangkuman frekuensi. Nah, frekuensi yang masuk memasuki penguat pita lebar yang di dalamnya terdapat proses yang dibantu oleh osiloskop untuk mengubah gelombang frekuensi seperti gelombang sinus, segitiga, dan kotak. Nah, selanjutnya adalah pengukuran frekuensi menggunakan osiloskop. Alat-alat yang dibutuhkan adalah doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet. Langkah-langkahnya, yang pertama, sambungkan kabel power pada osiloskop dan kabel power pada stop kontak. Lalu, kalibrasi osiloskop. Nah, osiloskop sudah terkalibrasi bila tegangannya 2 VPP dan frekuensinya 1 kHz. Kemudian, kita menghitung frekuensi menggunakan AFG. Nah, sambungkan kabel power pada function generator dan kabel power pada stop kontak. Lalu, tekan tombol power pada AFG. Nah, lalu kemudian putar pengatur frekuensi, misalnya pada 50. Lalu, atur juga frekuensi range pada pengaturan kali 10, sehingga frekuensi yang terbaca yaitu 500 Hz. Lalu, sambungkan capit buaya dan kabel probe positif dan ground pada osiloskop dan AFG. Nah, sehingga pada layar osiloskop terbaca sebuah gelombang. Nah, atur posisi gelombang agar kita dapat lebih mudah membacanya. Nah, dari gelombang tersebut, kita dapat mencari tegangan, frekuensi, dan periode menggunakan rumus berikut. Kemudian, bandingkan apakah hasil perhitungan kita sama dengan frekuensi yang diberikan oleh AFG. Nah, bila hasilnya kurang lebih sama dengan frekuensi yang diberikan, itu dikarenakan osiloskop dan AFG memiliki resistansi yang tidak ideal 100%. Sekian penjelasan tentang analog function generator kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broke down crying, boy, it's no call.